Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan ngomongin yang namanya compounding. Oke, dulu kita sempat bahas sedikit tentang compound words. Nah, compound words itu adalah produknya. Prosesnya adalah compounding gitu. Jadi kalau Anda ketemu dengan nama yang istilahnya compound words atau compound, itu adalah produk dari proses morfologi yang disebut dengan proses compounding. Compounding ini pada dasarnya adalah penggabungan penggabungan dua base, cis, or more. Jadi combination of two bases or more. Gitu. Jadi ada penggabungan dua base atau lebih gitu. Ini saya kasih contoh dulu yang pernah kita omongkan juga gitu. Bagaimana cara menulis girlfriend yang benar dalam compounding? Nah, dalam compound words eh, ketiganya sudah kita bahas bahwa menulisnya benar gitu. Yang menjadi masalah dulu ketika kita mau ngomongin ada berapa kata dalam kata girlfriend, eh, kalau Anda melihat nomor tiga itu nggak ada masalah ya, karena baik girl dan friend itu ditulisnya itu in close form, digabungkan. Tapi kalau ditulisnya nomor satu atau nomor dua itu biasanya kita bertanya-tanya girlfriend yang nomor satu itu satu kata atau dua kata. Girlfriend yang nomor dua juga itu satu kata atau dua kata. Karena di antara girl dan friend, kalau yang nomor satu itu ada spasi, kalau di nomor dua itu ada hyphen atau strip ya, kalau bahasa kitanya. Oke, untungnya dalam morfologi sekali lagi, yang menjadi patokan itu bukan cara menulisnya, tetapi bagaimana si kata itu diucapkan. Jadi lebih daripada ortografinya, daripada cara menulisnya, morfologi itu lebih menitik beratkan bagaimana suatu kata itu diucapkan. Oke. Jadi kan kata girlfriend nomor satu dan girlfriend nomor dua ini bisa dihitung satu kata atau dua kata, tergantung bagaimana kita menganggapnya, apakah itu compounding atau phrase gitu. Karena girlfriend itu bisa berarti pacar, atau girlfriend itu adalah eh, teman yang jenis kelaminnya perempuan tetapi bukan pacar. Nah, kalau yang bermakna pacar berarti itu adalah compounding, dihitung satu kata. Kalau yang bermakna teman yang berjenis kelamin perempuan, tetapi bukan pacar, tetapi gak ada hubungan spesial, hanya teman saja, tapi jenis kelaminnya perempuan itu adalah phrase yang dihitung dua kata gitu ya. Nah, bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya kita nggak berpatokan sekali lagi, nggak berpatokan pada tulisan, karena ketika kita ngobrol berbahasa Inggris, itu kan nggak ada tulisan sama sekali gitu. Berbeda lagi kalau kita sedang membaca atau sedang menulis. Nah, kalau sedang ngobrol atau sedang mendengarkan itu kan nggak ketahuan ya, apakah di dalam girlfriend itu ada spasi atau tidak gitu. Nah, sekali lagi pernah dibahas juga. Ini hanya mengingatkan. Jadi kalau yang Anda maksud adalah pacar, berarti Anda harus stress di base yang pertama, yaitu di girl. Jadi kalau Anda stress di girlfriend, itu berarti pacar. Tetapi kalau stresnya di friend, girlfriend, itu adalah eh, teman yang jenis kelaminnya perempuan, tetapi tidak ada hubungan spesial, hanya sebatas teman. So, it doesn't matter how it spells. Cara nulisnya ini gak jadi soal, but what matters is where you put the stress gitu. Jadi di mana sih Anda menyimpan stresnya, apa di girl atau di friend gitu. Kalau Anda stres di girl artinya pacar. Kalau Anda stres di friend, ya makanya stresnya di friend gitu. Itu hanya sebatas teman. Nah, yang berarti pacar berarti compound, yang berarti eh, teman yang jenis kelaminnya perempuan, berarti itu adalah phrase. Jadi gitu ya, cara membedakan compound dengan phrase. Di mana stresnya? Kalau stresnya di awal, itu berarti compound. Kalau stresnya di akhir, saya nggak bilang di base yang kedua gitu, karena kadang ada yang tiga base. Kalau stresnya di akhir berarti itu eh, phrase ya gitu. Pak, memang ada compound yang base-nya lebih dari dua, ada contoh mother in law. Nah, mother in law ini juga compound yang terdiri dari tiga base, yaitu mother in
dan low gitu. Oke, compound ini banyak jenisnya, banyak variasinya, lumayan banyak. Jadi bisa seperti yang dicontohkan itu, seperti yang dicontohkan di sana itu ada girlfriend itu adalah gabungan antara noun dengan noun. Tapi juga bisa saja gabungan dari base yang adjektif dengan noun, misal adjektif dengan noun. Kok gede sawarehnya? 18 ini 16. Kita tetapkan saja 16. Nah, kalau girlfriend ini kan gabungan antara dua base yang keduanya adalah noun dengan noun. Jadi kalau Anda mau menggambar tree diagramnya sangat gampang sekali. Tapi sebelumnya kita jangan dulu gambar tree diagramnya. Ini aja dulu. Ini ada eh, contoh yang base-nya adalah adjektif dengan noun, greenhouse atau rumah kaca. Yang sama juga kasusnya dengan girlfriend, tergantung di mana Anda kasih stres. Kalau stresnya di green berarti rumah kaca. Kalau ada stresnya di house itu menjadi phrase, nggak jadi lagi menjadi compound. Itu kalau stresnya di house itu berarti rumah yang dipulas atau dicat hijau gitu ya. Nah ini juga jenis jenis-jenis atau variasi-variasi compound yang lainnya. Jadi bisa noun dengan noun yang contohnya girlfriend, girl noun, friend juga noun. Atau adjektif dengan noun. Nah, untuk cara menentukan karena ini ada kalau noun dengan noun udah ya akhir kelas katanya yaitu noun. Tapi kalau adjektif dengan noun, apakah ini menjadi adjektif atau menjadi noun? Nah, gampang sekali. Anda tinggal lihat aja base yang terakhirnya apa. Kalau base yang terakhirnya noun berarti itu noun gitu. Karena base yang terakhir adalah house, berarti itu noun. Sekali lagi saya nggak bilang base yang kedua, tapi base yang terakhir gitu. Eh, jadi kalau karena ini base yang terakhirnya adalah noun, maka kita anggap greenhouse ini adalah noun gitu. Atau ada contoh yang adjektif misal dengan adjektif. Contohnya adalah red hot gitu. Red hot ini karena adjektif dengan adjektif, red adjektif, hot adjektif, maka kelas katanya adalah adjektif gitu. Melihatnya dari mana ini jadi adjektif? Melihat dari base yang terakhirnya hot adjektif gitu. Tapi yang gitu ya yang dilihatnya. Ingat selalu dilihat yang base yang terakhir. Apa sih kata red hat ini maknanya? Banyak banget sih maknanya. Red hat itu sebagai adjektif itu bisa apa ya? Bisa kalau ngomongin tentang mobil, misal red hat car gitu. Itu mobil yang sangat cepat gitu, Ferrari mungkin gitu. Atau atau kalau ngomongin tentang speech, misal ada red hat speech, pidato gitu. Red hat speech misal itu pidato yang menggebu-gebu gitu kan. Jadi sangat banyak maknanya gitu. Atau misal ada makna yang agak nakal sedikit, red hat mama gitu misal itu adalah ibu-ibu yang sangat seksi gitu. Yang memiliki sexual appearance yang tinggi gitu. Siapa ya red hat mama contohnya? Banyak mungkin ya di selebriti, saya nggak tahu. Nah, contoh lainnya, variasi yang lainnya adalah bisa gabungan antara base-nya yang kalau tadi ada adjektif dengan noun, kita coba yang noun dengan adjektif. Contohnya seperti apa? Seperti sky blue gitu. Sky blue ini adalah gabungan antara base yang noun dengan adjektif. Sky noun, blue itu adjektif. Berarti hasil akhirnya adalah kelas katanya adalah adjektif. Kenapa? Karena blue-nya adalah adjektif gitu. Jadi untuk menentukan kelas katanya lihat base yang terakhir gitu. Sky blue apa? Biru langit ya. Atau warna lazio atau warna persama kalau Anda yang suka. Oke, variasi lainnya juga bisa noun dengan verb misal. Noun dengan verb. Ini contohnya spoon feed. Gitu. Spoon itu adalah noun. Feed itu adalah um, verb gitu. Jadi hasil akhirnya adalah verb. Apa spoon feed? Menyuapi ya.
Menyuapi tapi menggunakan sendok. Tapi kalau menyuapinya menggunakan tangan berarti hand feed gitu. Ada istilah lagi yang lain adalah breastfeed. Ini apa breastfeed? Menyusui gitu. Gitu ya. Pokoknya feed itu memberi makan gitu, menyuapi. Oke. Nah, karena spoon ini noun, feed ini adalah verb, maka hasil akhirnya adalah verb melihat dari base yang terakhir gitu. Jadi gampang banget untuk menentukan kelas kata dalam compound itu, lihat saja base yang terakhir. Apa kelas kata base yang terakhir? Kayak ada variasi lainnya adalah adjective dengan verb, misal. Ini contohnya seperti dry, clean. Sorry, dry, clean. Ini kalau di Microsoft Word harus dipisah gitu atau pakai ini ya. Tapi sebenarnya mau pakai hyphen, mau dipisah pakai ini, mau digabungin, it doesn't matter. Dua-duanya benar, cuma kamus Microsoft Word belum memasukkannya ke dalam entry-nya dry clean. Jadi terserah Anda mau tulisnya mau dipisah mau pakai ini. Oke. Oke, dry clean ini gabungan antara adjective dengan verb. Dry, adjective, clean itu adalah verb, maka hasil akhirnya adalah verb. Sekali lagi, lihat saja base yang terakhir apa kelas katanya. Kemudian ada verb dengan noun. Contohnya adalah push button. Gitu. Maka hasil akhirnya adalah noun. Gitu. Gampang banget. Ada juga preposition dengan noun misal. Afterglow. After itu preposition, glow itu adalah noun, maka hasilnya adalah noun. Apa itu afterglow? Afterglow ini salah satu pemandangan favorit saya. Afterglow itu kayak apa ya? You know, ketika sunset itu kan di langit tuh ada yang warna merah kemerahan gitu, jingga ya. Nah, itu afterglow, cahaya cahaya kejingga-jinggaan itu setelah matahari terbenam itu kan kalau bahasa Sundanya itu apa? Surya layung. Iya, layung. Iya, layung ya. Surya apa layung itu bahasa Sundanya. Oke, afterglow. Juga ada juga bisa variasi yang lainnya. Misal variasi verb dengan verb. Oke, verb dengan verb belum ya? Verb dengan verb. Ini contohnya adalah drop kick. Itu karena ini verb dengan verb berarti hasilnya adalah verb. Drop kick ini apa ya? Eh, Kalau Anda suka sepak bola, ini adalah apa ya? Adalah satu teknik menendang bola. Jadi, misal ada seseorang yang mengumpan bola kepada Anda, gitu. Misal ada seseorang yang mengumpan bola kepada Anda, begitu si bola itu sampai di tanah, gitu. Pas nyentuh tanah, pas Anda tendang, gitu. Itu drop kick, gitu. Drop and kick, gitu. Sebenarnya kayak gitu sih logikanya. Jadi pas bola menyentuh ke tanah, misal ada umpan lambung nih kepada Anda, pas bolanya menyentuh di tanah gitu, Anda tendang gitu. Itu namanya drop kick. Kalau sebelum menyentuh tanah Anda tendang itu apa namanya? Volley ya, namanya volley. Anda tahu kan? Volley gitu. Gitu. Jadi kalau drop kick itu pas menyentuh tanah Anda tendang. Gitu. Nah, inilah contoh-contoh variasi compound dalam bahasa Inggris. Jadi tidak ada batasan gabungannya apapun dengan apa gitu ya. Bisa noun dengan noun, adjective dengan noun, adjective adjective, noun adjective, noun verb gitu. Adjective verb. Kalau verb adjective mana ya? Belum ada ya? Saya susah mikirnya kalau untuk mencari contoh. Biasanya kalau ketemu contohnya itu gampang. Tapi sementara gini aja lah. Jadi sebenarnya tidak ada batasan, mau variasinya gimana pun tidak ada batasannya gitu. Semua memungkinkan. Tuh. Eh, Sekian dulu untuk video yang pertama, kita lanjutkan nanti di video yang kedua. Takutnya kepanjangan.